Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan bagi mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas modul 4 dengan topik Regulasi Internasional Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan. Modul ini membahas tentang regulasi internasional di bidang pengelolaan sumber daya ikan, serta hukum lingkungan internasional yang relevan dengan pengelolaan sumber daya ikan. Modul ini dibahas dalam satu kali pertemuan pada minggu ini. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa nanti mampu memahami peran instrumen internasional tentang hukum laut bagi suatu negara dan juga dunia untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Kemudian memahami regulasi lingkungan internasional yang relevan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia. Dan memahami konsep kunci regulasi internasional di bidang pengelolaan sumber daya ikan. Diskusi dalam pembelajaran modul ini akan dibahas dalam 3 bagian. Yang pertama tentang instrumen internasional tentang regulasi perikanan. Yang kedua, instrumen hukum lingkungan internasional yang relevan dengan pengelolaan sumber daya ikan. Dan ketiga, beberapa konsep kunci regulasi perikanan internasional. Kita akan langsung ke materi pertama, instrumen internasional tentang regulasi perikanan. Hukum perikanan internasional yang kita kenal saat ini merupakan hukum publik internasional yang mengatur manajemen perikanan di dalam dan di luar wilayah yurisdiksi nasional. Di dalam dan di luar wilayah yurisdiksi suatu negara. Ya. Hukum perikanan internasional ini berkaitan pula dengan beberapa bidang hukum internasional lainnya, jadi tidak semata-mata khusus tentang perikanan, tapi hukum perikanan internasional juga berkaitan dengan hukum lingkungan internasional, hukum lingkungan laut internasional, ya, hukum sumber daya terbarukan, hukum pembangunan berkelanjutan, hukum perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Hukum perikanan internasional terutama didasarkan pada perjanjian ya, suatu negara, antar negara atau perjanjian internasional, dan juga didasarkan pada adat istiadat internasional dan regional di bidang perikanan. Menurut sifatnya, hukum perikanan internasional ada 2 macam, yaitu sebagai instrumen yang mengikat dan sebagai instrumen yang tidak mengikat. Yang dimaksud dengan instrumen yang mengikat secara hukum adalah perjanjian yang dibuat oleh negara atau organisasi internasional semacam PBB secara tertulis dengan maksud untuk menciptakan hak dan kewajiban hukum. Jadi ada hak dan juga ada kewajiban. Instrumen-instrumen ini disebut sebagai hard law karena pihak-pihak yang terikat kontrak atau terikat dalam perjanjian yang menandatanganinya atau meratifikasinya akan secara hukum terikat oleh ketentuan-ketentuan instrumen setelah diberlakukan. Sedangkan instrumen yang tidak mengikat ini adalah instrumen yang memberikan panduan kebijakan bagi suatu negara dan sering disebut sebagai soft law. Karena para pihak dalam instrumen ini tidak akan terikat secara hukum
oleh ketentuan instrumen ini. Walaupun tidak mengikat, ya, tapi banyak negara akan mengikuti tunduk kepada instrumen-instrumen ini, ya, dalam konteks pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Nah, di dalam pelaksanaan hukum perikanan internasional ini, PBB telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi adopsi beberapa instrumen internasional tentang pengelolaan dan konservasi perikanan, baik secara langsung maupun melalui badan-badan khusus di bawah PBB, seperti Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO. Nah, beberapa instrumen internasional tentang regulasi perikanan itu antara lain International Convention for the Regulation of Whaling atau ICRW. Ini adalah instrumen internasional dalam rangka perlindungan spesies paus tertentu. Nah, instrumen ini menetapkan kawasan tertentu sebagai cagar alam paus, kemudian juga menetapkan batasan jumlah dan ukuran paus yang mungkin dapat diambil atau ditangkap, dan juga menentukan musim terbuka dan tertutup dan area tertentu untuk perburuan paus, ya, di dunia ini, karena masih ada beberapa negara memanfaatkan paus untuk kepentingan ekonomi. Berikutnya adalah yang paling penting dari hukum internasional ini adalah Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS, ya. Ini sangat penting di dalam pengelolaan laut dunia. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS, ya, berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 85 tentang pengesahan UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Ada 4 aspek utama yang diatur oleh UNCLOS, yaitu pertama adalah tentang rejim hukum laut. Rejim hukum laut ini mengatur tentang laut teritorial, ya, seperti sekarang ini berlaku. Laut teritorial itu adalah 12 mil dari garis pantai, ada zona tambahan, ada zona ekonomi eksklusif, ada landas kontinen, ya, laut pedalaman, laut kepulauan, kawasan dasar laut internasional. Nah, penting juga bagi Indonesia adalah aspek yang diatur itu adalah tentang negara kepulauan. Nah, tentang negara kepulauan ini ada beberapa aspek yang diatur, yaitu tentang status hukum perairan kepulauan, ruang udara, dasar laut, serta tanah di bawahnya. Juga mengatur hak perikanan tradisional. Ya, ini kemarin yang menjadi masalah di Laut Natuna antara Indonesia dengan Cina, ya. Karena Cina mengklaim perairan di Natuna itu merupakan wilayah perikanan tradisional mereka. Secara sepihak mereka mengklaimnya. Juga mengatur tentang kabel laut dan pipa bawah laut.
Berikutnya adalah hak lintas damai yang memanfaatkan perairan di antara pulau-pulau suatu negara, dan hak lintas arus laut kepulauan. Kalau di Indonesia dikenal sebagai alur laut kepulauan Indonesia. Jadi Indonesia ada 3 ALKI ya, konsekuensi dari diakuinya wawasan Nusantara ya, laut di perairan Indonesia itu menjadi satu kesatuan dengan pulau-pulau, tetapi Indonesia berkewajiban menyediakan alur-alur laut kepulauan untuk hak lintas dari kapal-kapal negara asing di perairan Indonesia secara menerus tanpa hambatan. Juga mengatur berikutnya adalah ketentuan perikanan. Nah, banyak hal tentang perikanan diatur di dalam UNCLOS, misalnya adalah penetapan Maximum Sustainable Yield atau MSCI, potensi lestari ya, MSCI ini, kemudian penetapan total allowable catch, jumlah tangkapan total yang diperbolehkan, juga penetapan kapasitas penangkapan, capacity to harvest sesuai dengan potensi yang dimiliki, juga mengatur berbagi stok ikan, ya, share stock. Berikutnya adalah tentang spesies bermigrasi jauh atau highly migratory species, dan mengatur tentang mamalia laut. Nah, juga yang keempat adalah mengatur riset ilmiah kelautan. Nah, di sini ada ketentuan yang diatur itu tentang hak mengadakan riset, ya, riset ilmiah kelautan di laut teritorial, dan riset ilmiah kelautan di zona ekonomi dan landas kontinen. Jadi banyak hal tentang laut diatur pada hukum laut internasional ini. Berikutnya ada kode etik perserikatan kode etik perikanan berkelanjutan atau Code of Conduct for Responsible Fisheries. Ini di bawah FAO, sehingga dinamai FAO CCRF. Kode etik perikanan berkelanjutan ini merupakan konsensus global atau kesepakatan tentang berbagai masalah di bidang perikanan tangkap dan budidaya atau aquaculture. Penerapan CCRF ini bersifat sukarela, bukan wajib. Jadi dia instrumen yang tidak mengikat. Berbeda dengan UNCLOS, dia bersifat mengikat atau hard law. Nah, di dalam CCRF ini terdapat rencana aksi internasional menyangkut 4 topik. Pertama, berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan hiu untuk memastikan konservasi dan pengelolaan hiu dan penggunaannya secara berkelanjutan jangka panjang. Yang kedua, mengurangi tangkapan insidental ya, burung laut dalam perikanan rawe. Ini dalam perikanan rawe seringkali burung tertangkap sebagai bycatch ya, dampak tangkapan sampingan. Juga mengatur tentang pengelolaan kapasitas penangkapan, dan yang terpenting adalah dari perikanan yang
bertanggung jawab ini adalah mencegah, menghalangi, dan menghilangkan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, atau disebut juga IUUF ya, atau IUU fishing, illegal fishing, unreported fishing, dan unregulated fishing. Berikutnya materi kedua, ini tentang instrumen hukum lingkungan internasional yang relevan dengan pengelolaan sumber daya ikan. Jadi tidak secara khusus mengatur tentang perikanan, tapi sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan. Hukum lingkungan internasional banyak berkaitan dengan konservasi perikanan dan sumber daya laut lainnya. Karena pelindungan lingkungan laut tergantung pada pengelolaan perikanan, beserta sumber daya lainnya yang efektif, sebagian besar instrumen hukum lingkungan internasional, baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat, merujuk pada regulasi dan pengelolaan perikanan laut. Nah, beberapa instrumen hukum lingkungan internasional yang terkait atau memiliki relevansi dengan peraturan perikanan, itu pertama adalah Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia, ya, United Nations Conference on the Human Environment. Ini dicetuskan tahun 72 dalam bentuk Deklarasi Stockholm. Nah, Deklarasi Stockholm ini menetapkan tanggung jawab umum untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang, termasuk lingkungan laut. Nah, deklarasi ini juga menyoroti tugas suatu negara ya untuk melindungi sumber daya alam dan ekosistem alam melalui rencana pengelolaan yang dirancang dengan hati-hati. Berikutnya juga ada CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa liar spesies terancam. Ini merupakan bentuk perdagangan internasional ya, yang berupaya memastikan bahwa perdagangan internasional terhadap spesimen hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup mereka di alam. Jadi diatur spesies-spesies tertentu yang bisa diperdagangkan dengan syarat-syarat tertentu ya, yang masuk ke dalam daftar CITES. Nah, beberapa spesies ikan laut dan mamalia laut, khususnya hiu dan paus, masuk dalam daftar CITES, artinya dia dalam perdagangan internasional itu harus memenuhi beberapa ketentuan. Berikutnya ada Konvensi tentang Konservasi Spesies Bermigrasi atau Convention on the Conservation of Migratory Species atau CMS. Nah, ini perjanjian antar pemerintah di bawah naungan Badan Lingkungan PBB yang bertujuan untuk melestarikan spesies burung migrasi darat dan air. Ya, ini juga berkaitan dengan banyaknya burung yang tertangkap pada kegiatan perikanan rawe. Berikutnya ada Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992. Ini sangat penting ya, yang disebut dengan Rio Declaration
Rio Declaration on Environment and Development ini yang menghasilkan Agenda 21. Agenda 21 itu berupa rencana aksi PBB berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Tapi ini merupakan aturan yang tidak mengikat. Ya. Nah, pada bab 17 dari Agenda 21 ini memang secara khusus membahas tentang perlindungan lautan dan wilayah pesisir. Ini yang banyak menjadi acuan dari negara-negara pesisir ya dalam mengelola dan melindungi sumber dayanya. Berikutnya adalah konvensi tentang konservasi keanekaragaman hayati. Ini dicetuskan tahun 1979 yang disebut dengan CBD, yaitu Convention of Biological Diversity. Tujuan utama dari CBD ini adalah penggunaan berkelanjutan komponen keanekaragaman hayati dan pembagian manfaat yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik atau plasma nupah. Nah, perlindungan lingkungan laut dan konvensi sumber daya hayati laut ini menjadi jantung dari konvensi ini. Artinya banyak aspek-aspek tentang perlindungan lingkungan laut dan konservasi sumber daya hayati laut diatur di dalam CBD. Berikutnya adalah ada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal. Sustainable Development Goal atau SDGs ini memuat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan untuk dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan ya dari 17 ini adalah didedikasikan untuk konservasi dan pemanfaatan laut secara berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya hayati non-hayati yang ada di lautan secara tepat. Nah, SDGs ini tidak mengikat secara hukum. Jadi ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita lihat di sini di tujuan 14 ini berkaitan dengan laut ya, konservasi dan keberlanjutan sumber daya laut, pemanfaatan sumber daya laut. Kita lanjut ke materi ketiga, beberapa konsep kunci regulasi perikanan internasional. Jadi beberapa hukum perikanan internasional ini mengadopsi konsep-konsep di dalam manajemen perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Beberapa konsep utama hukum perikanan internasional itu adalah ecosystem based fisheries management atau ecosystem approach to fisheries ya, yang kita kenal sebagai manajemen perikanan berbasis ekosistem atau perikanan dengan pendekatan ekosistem. Konsep pengelolaan perikanan berbasis ekosistem atau pendekatan ekosistem terhadap perikanan ini telah berkembang dengan tujuan untuk meminimalkan dampak merusak dari penangkapan ikan dan aktivitas manusia lainnya pada ekosistem laut. Jadi meminimalkan dampak dari kegiatan perikanan, ya, misalnya kerusakan ekosistem dari kegiatan perikanan.
Setelah menipisnya beberapa stok ikan komersial di berbagai wilayah di dunia pada akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an, ada kesadaran yang berkembang bahwa pendekatan manajemen spesies tunggal, jadi kalau perikanan dikelola dengan pendekatan spesies tunggal untuk sumber daya perikanan, ini gagal dalam upaya melestarikan dan melindungi stok ikan dunia. Oleh karena itu muncul pendekatan manajemen perikanan berbasis ekosistem. Jadi dengan memperhatikan ekosistem sebagai habitat keberlanjutan sumber daya ikan. Berikutnya adalah konsep IUU fishing yang disebut dengan illegal, unreported, dan unregulated fishing. Nah, apa yang dimaksud dengan illegal, unreported, dan unregulated fishing? Yang dimaksud kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, ya, ini adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal nasional atau kapal asing di perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan hukum dan peraturan di suatu negara. Ini disebut ilegal, ya, tanpa izin. Juga bisa dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara-negara yang merupakan pihak dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang relevan, tetapi beroperasi bertentangan dengan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diadopsi oleh organisasi tersebut dan di mana negara-negara terikat atau ketentuan yang relevan dari hukum internasional yang berlaku. Nah, itu juga disebut ilegal. Dan dalam pelanggaran hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang bekerja sama dengan organisasi manajemen perikanan regional yang relevan. Nah, berikutnya yang dimaksud dengan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau unreported fishing, ini adalah yang belum dilaporkan atau telah dilaporkan tetapi salah kepada otoritas nasional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional. Bisa juga dilakukan di bidang kompetensi organisasi manajemen perikanan regional yang relevan yang belum dilaporkan atau telah dilaporkan secara keliru bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut. Nah, itu juga dinamakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Sedangkan yang dimaksud penangkapan ikan tidak diatur, unregulated fishing, ini adalah dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau oleh mereka yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan pihak pada organisasi tersebut, ya, atau oleh entitas penangkapan ikan dengan cara yang tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut. Atau kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan cara tidak konsisten dengan tanggung jawab negara untuk konservasi sumber daya laut yang berlaku di bawah hukum internasional. Berikutnya adalah konsep maksimum sustainable yield atau potensi lestari. Nah, ini MSCI ini adalah konsep manajemen perikanan yang diakui di dunia yang didefinisikan sebagai tingkat maksimum di mana sumber daya alam dapat dieksploitasi secara rutin tanpa terjadinya penipisan jangka panjang. Nah, ini ada ketentuan, ya, di dalam penerapan MSCI ini, jika tangkapan aktual kurang dari MSCI yang ditetapkan,
berarti perikanan tersebut dikatakan kurang dieksploitasi atau under exploitation. Sebaliknya, jika tangkapan lebih dari MSY, berarti perikanan di suatu wilayah tersebut dieksploitasi secara berlebihan, dan ini diperlukan langkah-langkah pengelolaan untuk menurunkan tingkat pemanfaatan supaya tidak terjadi overeksploitasi atau overfishing. Berikutnya ada pendekatan atau prinsip kehati-hatian yang disebut sebagai precautionary principle. Nah, apa yang disebut dengan prinsip kehati-hatian? Prinsip kehati-hatian ini muncul ketika pendekatan MSY untuk manajemen perikanan ini gagal dalam melestarikan sumber daya ikan, kurang efektif dalam mencegah overfishing. Nah, dengan demikian masyarakat internasional pindah ke pendekatan keberlanjutan dan prinsip kehati-hatian di dalam manajemen perikanan. Prinsip kehati-hatian ini membutuhkan penyatuan kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan untuk mencegah aktivitas manusia dari dampak negatif terhadap spesies laut dan lingkungan laut. Konsep kehati-hatian ini diterima secara luas di bidang hukum internasional melalui penggabungannya dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1992 dan juga prinsip 15 Deklarasi Rio berkaitan dengan implementasi prinsip kehati-hatian ini. Beberapa instrumen perikanan internasional termasuk perjanjian perikanan multilateral dan regional telah memasukkan prinsip kehati-hatian ini dengan tujuan untuk memastikan konservasi perikanan laut dan keanekaragaman hayati laut secara tepat dilakukan. Terakhir adalah berkaitan dengan sustainable fisheries atau perikanan berkelanjutan. Ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, pemahaman umum tentang keberlanjutan. Nah, apa yang disebut dengan perikanan berkelanjutan adalah perikanan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memanen ikan bagi pemenuhan kebutuhan mereka. Definisi yang lebih teknis dari istilah ini adalah untuk menangkap ikan pada tingkat tertentu dan dengan cara yang diyakini dapat dipertahankan tanpa batas waktu, karena ini untuk menjamin ketersediaannya dalam jangka panjang, dengan mengasumsikan tanggapan yang tepat terhadap perubahan dalam ekosistem. Nah, perikanan berkelanjutan membutuhkan konservasi stok ikan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut, tetapi masih memungkinkan industri perikanan tetap layak secara ekonomi. Jadi menjaga keseimbangan antara industri perikanan dengan konservasi stok ikan. Itu yang disebut sebagai perikanan berkelanjutan. Jadi demikian materi kuliah sore hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu pada sesi diskusi. Mohon dipelajari modulnya secara lebih cermat untuk memahami materi ini secara lebih baik. Sekian dan terima kasih.